Jadi motivasi yang pertama itu adalah karena saya ingin balas dendam dengan papa saya. Ya, shalom teman-teman, welcome to G-Talk. Ini adalah podcast penasaran, pertanyaan seputar anak muda. Bersama saya saat ini saudara narasumber kita, Bro atau Ko John Erwin. Beliau berasal dari Surabaya. Dan sepengetahuan saya, beliau aktif pelayanan. Selain menjadi pembicara, satu hal yang saya tahu dari beliau juga adalah seorang karateka. Bagaimana ceritanya seorang karateka bisa pelayanan? Yuk kita tanya Ko John Erwin. Shalom Ko. Halo, shalom. Apa kabar teman-teman G-Talk? Apa kabar? Luar biasa ya? Ya. Oke. Baik harusnya ya Ko. Harusnya baik, gitu. Harusnya baik. Ya. Gimana Bro Rick? Yang saya penasaran ini Ko, kan Ko John Erwin ini nickname-nya dulu ya Ko yang saya pernah tahu. Ya. Namanya Om Gembul. Ya. Berarti secara umur sudah cukup senior. Sudah cukup senior. Ya. Tapi istilah gembulnya ini cukup lucu atau sedikit kontroversi dengan pikiran saya. Orang gembul kok bisa jadi karateka kok? Itu sejak kapan kok mulai karatekanya ini? Sebetulnya saya karate itu mulai sejak muda ya. Ya. Sejak muda saya memang aktif di karate gitu. Ya dulu badannya enggak segembul ini gitu. Dulu badannya ya cukup ya kalau dibilang bagus sih enggak, tapi ya lumayan gitu ya. Terus kemudian setelah saya enggak terlalu aktif lagi di karate ya jadilah gembul seperti ini gitu. Tapi sampai sekarang kok masih bisa karatekanya dan sejenisnya? Bisa. Saya masih latihan tapi tidak se ekstrim dulu, tidak anu lah. Nah ini pertanyaan yang muncul dari saya ya. Anak muda terkadang merasa keren ketika mereka memiliki sesuatu yang lebih. Agak kan? Kalau yang zaman saya dulu sih merasa keren kalau dibilang dia yang lebih aksi pakaiannya mungkin, atau dia lebih maco lebih misalnya merokok, minum, atau ya itu dilihat lebih gentle, lebih maco ketika kuat bela diri atau rajin berkelahi ini. Ya. Jadi Ko John Erwin itu mulai karatekanya waktu umur berapa kok tadi yang? Mulai pertama kali itu sebetulnya sejak kecil, sejak SD itu saya sudah latihan bela diri tapi tidak serius gitu. Karena papa saya itu kan guru bela diri juga. Ya. Dulu bela diri. Tapi mulai latihan ya beberapa pindah perguruan jenis bela diri, terus saya mulai SMA itu mulai ikut karate gitu ya. Terus ya sampai sekarang, sampai dewasa ya, meskipun sekarang sudah tidak ini ya, sekarang tidak aktif lagi gitu ya, gitu. Wow. Nah, alasan utama kok memilih menjadi keren atau memilih karate ini kok enggak seperti yang lain? Kalau yang sejaman saya dulu normalnya ya pas saya main sama teman-teman ya paling sepedaan, atau main layangan, atau ya sudah nongkrong sama teman-teman gitu. Ini kan cukup menyita waktu dan tenaga ini kegiatan seperti ini. Jadi gini, teman-teman sebetulnya saya punya motivasi yang keliru dulu ya. Jadi sejak masa muda ya katakanlah mulai SMA itu ya. Saya punya motivasi yang keliru. Kenapa saya kok waktu itu terjun ke karate? Jadi motivasi yang pertama itu adalah karena saya ingin balas dendam dengan papa saya. Gitu. Jadi sebetulnya bukan karena semata-mata hobi, bukan karena semata-mata itu, tapi ya sejak masa kecil itu saya terluka dengan papa saya gitu. Terluka ya karena sering ya perlakuan-perlakuan yang menurut saya enggak pantas gitu ya, perkataan-perkataan dan segala macam itu yang membuat saya itu semakin hari itu semakin seperti dendam gitu loh dengan papa itu. Nah, sampai kemudian ya karena papa itu kan guru bela diri ya. Papa itu dulu guru kungfu papa. Terus akhirnya saya berpikir saya juga harus bisa bela diri gitu. Nah, terus akhirnya singkat cerita ketemulah dengan karate itu. Jadi ya teman-teman muda, teman-teman G-Talk ya jangan ditiru, ini motivasi yang keliru gitu. Karena saya dulu juga enggak ngerti, boleh dibilang saya dulu salah jalan gitu ya. Saya enggak punya gambar diri yang benar bagaimana jadi seorang anak muda yang pada saat itu ya. Jadi gambar diri saya itu rusak gitu.
Jadi saya merasa bahwa oh ini benar, padahal sebetulnya enggak benar. Gitu. Jadi awalnya dari situ, Bro Erik. Jadi ketika SMA merasa bahwa sekarang saatnya saya harus belajar bela diri, Ya, karena saya mau membela diri saya yang mungkin selama dari kecil sampai SMA merasa terintimidasi sama bapak ya, Bro. ya. Jadi boleh dibilang bukan membela diri, balas dendam. Balas dendam Saya malah. pengen balas dendam, gitu. Saya pengen dengan papa itu balas dendam, Aha. gitu. Nah, Jadi kan kalau di film-film silat itu gigi ganti gigi, mata ganti mata gitu. Ya, Jadi balas ya. dendamnya sampai se ekstrim gitu kok. Iya, jadi ada semacam apa ya? Jadi dalam hati kecil saya ini saya kepingin boleh dibilang menyakiti papa lah. Itu dulu seperti itu pikirannya. Terus kemudian saya berlatih karate dan keterusan sekian tahun ya sampai akhirnya ya boleh dibilang saya sampai black belt, sampai hari ini kan saya sudah black belt ya. Sabu hitam ya akhirnya puji Tuhannya Tuhan izinkan saya sebelum dendam itu terlaksana. Itu saya boleh bertobat gitu loh. Tahun 2008 itu sebelum saya wujudkan dendam itu, Tuhan izinkan saya untuk bertobat gitu. Wow. Ya, jadi saya ini dulu masa muda boleh dibilang emosi saya ini meledak-ledak teman-teman ya. Jadi mungkin kalau ada yang kenal saya, mungkin kalau dilihat dari cara ngomong saya, dilihat dari gaya saya, mungkin kelihatannya tuh seperti orang yang memang kelihatan banget yang apa ya, wah gampang meledak gitu loh, Gebu-gebu. menggebu-gebu, semangat apa seperti itu gitu ya, gitu. Nah, ya kira-kira seperti itulah Bro Rik, gitu. Jadi ya bersyukur sebelum balas dendam itu terlaksana dapat pencerahan untuk bertobat ya kok. Ya, Ya karena kalau itu terlaksana panjang lagi ceritanya. panjang lagi Mungkin ceritanya. Si Papa yang malah pengen balas dendam kok. Kalau gitu nggak selesai ceritanya kita. Iya, Jadi ketika Ko John Erwin terus mendalami gitu dan mengalami proses pertobatan, kira-kira di momen itu apa yang buat sampai Ko John Erwin merasa saya harus bertobat atau saya tidak perlu yang seperti ini balas dendam segala macam. menyimpan dendam itu, menyimpan amarah, menyimpan dendam, menyimpan luka itu ternyata tidak enak gitu. Membuat saya itu tidak semakin jauh lebih baik, tapi membuat hidup saya itu semakin hancur. Gitu. Jadi teman-teman, ya ini sedikit pesan juga ya, boleh ya? Ya, boleh. Ya, teman-teman tidak tahu saya, mungkin kalau ada teman-teman saat ini ada yang punya dendam, sakit hati, kecewa dengan orang tua dan itu teman-teman tidak selesaikan, itu bisa berbahaya dan bisa jadi taruhannya nyawa loh Bro. Gitu. Jadi saya ini kan ceritanya karena dendam itu, boleh disingkat cerita, saya itu waktu itu juga kepingin mati waktu itu. Kepingin mati, saya merasa tidak kepingin hidup lagi gitu. Nah, terus kemudian ada satu momen saya ikut sebuah camp pria waktu itu tahun 2008 gitu ya. Pada saat hidup saya lagi kacau balau pada saat hidup saya lagi berantakan banget, emosi yang tidak terkontrol, hubungan dengan istri, dengan anak itu juga sangat rusak gitu. Ya, Tuhan punya cara yang luar biasa lewat sebuah camp pria itu, saya boleh mengenal sebuah kebenaran akhirnya. Bahwa sebetulnya dendam itu tidak pernah ada untungnya gitu. Mungkin saya bisa balas dendam gitu ya. Mungkin saya secara hati saya puas gitu. Tapi tidak ada satu kedamaian kok gitu. Tidak semakin membuat hidup saya semakin lebih baik gitu. Membuat hidup saya semakin lebih berantakan. Hubungan dengan istri, dengan anak juga ikut berantakan. Hubungan dengan papa mama apalagi juga lebih berantakan lagi gitu, Bro. Gitu. Jadi momen itulah yang membuat saya kemudian putuskan ya sudahlah, saya mau mengampuni papa saya mau mengampuni mama saya tidak mau lagi pelihara itu gitu. Oke, jadi ada satu titik di tahun 2008 mengikuti suatu kegiatan rohani dan menemukan hidayah setelah refleksinya mungkin ya kok setelah kegiatan gitu. Kamu putuskan, oke, saya komit bertobat. Tapi satu yang saya menarik ini kok, mungkin juga kok John Erwin setuju, saya berpikir kita kalau merasa saya memiliki sesuatu yang lebih power, tenaga, sifatnya akan jadi jauh lebih arogan. Dan seperti yang tadi Ko John Erwin ngomong meledak-meledak. Itu berarti memang seperti itu ya kok? Zaman SMA, kuliah. Iya, saya itu arogan memang. Saya harus jujur akui bahwa saya itu orang arogan. Jadi saya kalau menyelesaikan sebuah persoalan itu
sudah rasanya aku pengen berantem gitu loh. Jadi tidak bisa kalau ada persoalan itu terus ngomong baik-baik itu tidak bisa. Langsung prasarannya itu pengen gimana, masa apalagi punya kemampuan gitu ya, punya kemampuan. Sekali lagi teman-teman, ini saya tidak menyalahkan karatenya ya. Iya. Ini saya tidak menyalahkan. Ini problemnya itu ada pada saya, bukan pada Penguasaan dirinya kalau penguasaan diri saya gitu. Jadi saya tidak menyalahkan orang lain, tapi saya menyalahkan diri saya sendiri pada saat itu. Saya tidak bisa kontrol emosi pada saat waktu itu, gitu loh. Nah, kecenderungan kalau tadi Bro Rik bilang sombong, iya memang saya dulu arogan banget, gitu. Jadi proses ketika sudah bertobat tahun 2008, berarti kan karatenya masih tetap jalan kok? Atau ditinggal? 2008, terus kemudian saya aktif masih setahun lagi, kira-kira 2009. 2009 saya masih waktu itu masih ngelatih, waktu masih ngajar. Terus setelah 2009 saya sudah tidak terlalu aktif lagi sampai sekarang. Gitu. Tapi yang saya tahu dari Coach John Erwin profilnya kan aktif sekarang pelayanan, Ya. gitu. Nah. Jadi kayak seolah-olah setelah ada cerita kelam, terus ada dapat titik balik, lalu sekarang menjadi berkat, gitu. Nah sekarang Coach John Erwin pelayanannya di mana saja kok, selain pewartaan atau pewartaannya kemana saja? Ya, sekarang saya sebagai seorang pewarta di BPK PKK Keuskupan Surabaya, juga di komunitas CFM Indonesia, gitu. Ya, puji Tuhan di dua komunitas ini saya dipercaya untuk saya bukan lebih senang mewarta ya, saya lebih senang berbicara bahwa saya men-sharingkan kebaikan Tuhan, gitu ya. Kalau mewarta kesannya saya ini sudah hebat sekali, gitu. Sebetulnya saya juga Dewa gitu manusia setengah dewa, gitu ya. Tapi enggak. Saya lebih senang bahwa saya lebih men-sharingkan kebaikan Tuhan yang pernah saya alami dulu, dan terus kemudian Tuhan ubahkan, dan sekarang ini ya saya bercerita saja bagaimana hidup saya. Jadi kalau pada saat saya pelayanan itu saya lebih banyak bercerita tentang hidup saya, gitu. Jadi pelayanannya lebih ke arah sharing kesaksian hidup, pengalaman saya, gitu. Nah, kita kembali lagi kok. Jadi pengen sempat balas dendam, lalu memberikan pengampunan. Jadi setelah itu sama keluarga sama papa gimana kok? Masih tetap canggung kah atau? Dulu bayangan saya pada saat 2008 saya ikut kegiatan rohani itu, saya berpikir bahwa pada saat saya pulang saya minta ampun dan saya mau mengampuni, terus kemudian situasinya seperti sinetron. Oke. Itu bayangan saya. Kebanyakan nonton sinetron mungkin ya. Ya, dulu nonton ya, bisa jadi kebanyakan sinetron dulu ya. Nah, pikiran saya pada saat nanti saya pulang saya mau minta ampun sama papa saya, gitu ya. Nanti bayangan saya nanti kami peluk-pelukan, kami tangis-tangisan, terus kemudian segala sesuatunya menjadi lebih indah dan segala macam. Itu ternyata itu tadi cuma sinetron. Nah, pada saat saya waktu itu pulang ke rumah, saya memutuskan saya mau mengampuni papa saya, ternyata tidak seperti itu responnya. Gitu. Responnya papa saya itu tidak dengan serta-merta ya itu tadi, tapi ternyata papa saya kan juga arogan kan. Jadi justru saya minta ampun, papa saya justru bilang, "Ya, kamu baru tahu sekarang kalau kamu tuh salah. Kamu baru tahu sekarang kalau kamu tuh anak kurang ajar. Loh, kamu baru tahu sekarang kalau kamu tuh anak yang tidak berguna dan segala macam." Loh, responnya tuh di luar ini ekspektasi saya pada saat itu, gitu. Tapi puji Tuhan juga saya punya komunitas, gitu. Nah, ini juga teman-teman jangan lari dari komunitas ya. Jangan lari dari komunitas, karena ini saya juga cukup punya banyak anak-anak muda ya juga salah satu pelayanan saya juga dengan anak muda. Saya cukup banyak menerima curhat dari anak-anak muda itu pada saat dia punya konflik terutama dengan orang tua dan dia tidak punya komunitas, tidak ada yang menguatkan dia, akhirnya kembali lagi pada jalan yang tidak benar, gitu. Nah, pada saat saya seperti itu, responnya papa mama saya tidak seperti yang saya harapkan. Saya ini kalau saya tidak punya komunitas pada saat itu, mungkin saya akan kembali lagi. Tapi ya puji Tuhan ada teman-teman yang menguatkan saya, gitu. Ada teman-teman komunitas yang Tuhan berikan komunitas baru, teman-teman yang baik-baik ini yang itu memberikan semangat pada saya, mendoakan saya, mereka yang selalu support saya dan segala macam untuk tetap bertahan bagaimana hidup di dalam sebuah pertobatan yang benar. Salah satunya dengan cara saya mengampuni orang tua saya, gitu. Nah, apakah orang tua saya hari ini sudah berubah?
Ya, saya mau katakan belum. Saya katakan belum, gitu ya. Apakah Erwin juga sudah berubah? Belum. Kami sama-sama berproses. Iya. Kami sama-sama sudah sempurna, masih jauh, gitu ya, masih jauh. Tetapi ada satu prinsip begini. Kalau hari ini hubungan saya dengan papa mama saya jauh lebih baik daripada dulu, meskipun belum sempurna, masih jauh. Tapi itu tidak akan pernah bisa terjadi kalau saya tidak merubah diri saya dulu. Justru karena pada saat saya meminta ampun dan kemudian itu ditolak gitu ya, dan saya tetap berusaha untuk tetap hidup dalam pertobatan yang benar, gitu ya, saya tetap bertahan. Akhirnya orang tua saya itu bisa melihat perubahan saya. Gitu. Papa mama saya bisa melihat perubahan saya. Nah, perubahan saya inilah yang membuat mereka juga ikut berubah. Nah, seringkali pikiran kita ini salah. Saya mau berubah kalau kamu berubah. Yeah. Nah, ini tidak bisa, teman-teman. Kalau teman-teman mungkin pernah mengalami masa lalu yang mungkin pahit seperti saya gitu, terus kamu berharap papa mamamu berubah, tidak bisa. Nah, Anda dan saya tetap harus berubah terlebih dahulu. Dan saya mau katakan itu tidak gampang. Tidak dengan serta-merta sehari, sebulan, enggak, mungkin bertahun-tahun enggak pernah berubah, tapi itu proses gitu. Yeah. Berjalanlah dalam proses itu dan tentunya dengan Tuhan ya. Gitu. Oke, tadi ada hal yang menarik yang Ko John Erwin ngomong dalam prosesnya. Terus ternyata tidak seperti sinetron dan bersyukur ada komunitas. Saya jadi ingat satu kebenaran firman Tuhan yang mengatakan janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi teman-teman yang belum punya komunitas, carilah komunitas, tapi komunitas yang baik. Ya. Yang lebih enak adalah komunitas rohani, kira-kira seperti itu ya, Coach, dengan segenap atau seluruh kegiatan-kegiatan positifnya. Nah, lalu ketika John Erwin berproses, jatuh bangun, terus gitu, ada nggak sempat merasa sudah saya menyerah saja Tuhan? Oh pernah. Jadi gini, itu tahun 2012 terjadi. 2012. Jadi selama 2008 sampai dengan 2012 saya berproses gitu ya. Saya terlibat aktif dalam komunitas, saya terlibat aktif dalam pelayanan, saya terlibat begitu banyak kegiatan-kegiatan yang positif. Tapi ada juga satu masa di mana saya merasa kecewa. Ternyata teman-teman di komunitas ini tidak seperti yang juga sekali lagi ini mungkin proses lanjutan dari bagi saya ya. Ternyata teman-teman di komunitas ini saya merasa kalau komunitas pelayanan itu semuanya pasti malaikat semua gitu. Ternyata tidak juga loh. Ternyata tidak juga ya mohon maaf ya yang merasa tersinggung mohon maaf ya. Mohon maaf. Di komunitas pelayanan, di komunitas rohani ini yang malaikat yang iblis menyamar sebagai malaikat juga banyak loh gitu loh. Ya, cukup juga bukan banyak lah, tapi ada. Mungkin malah iblis sedang proses malaikat kok. Jadi masih belum 100% malaikat. Nah, bisa jadi seperti itu gitu. Nah, tahun 2012 itu saya mengalami kekecewaan yang sangat luar biasa. Wah, teman-teman ini kok gini ya, komunitas katanya pelayanan, katanya rohani, kok pada saat saya merasa intinya ditinggal gitu. Saya merasa sendiri, saya merasa nggak disupport, saya merasa selama ini pelayanan saya itu sia-sia gitu. Dan pada saat itu 2012 itu terus terang aja saya memutuskan saya keluar dari komunitas gitu. Saya putuskan keluar dari komunitas. 1 tahun saya keluar dari komunitas itu 2012-2013 itu saya nggak punya komunitas, saya putus hubungan dengan semua teman-teman yang di komunitas rohani itu. Tapi apakah terus hidup saya juga lebih baik? Ternyata tidak. Selama 1 tahun itu pelan tapi pasti saya kembali pada kehidupan dunia lama saya. Gitu. Sampai pada satu titik saya merasa ternyata saya tidak bisa begini terus gitu ya. Kalau ini saya teruskan, lama-lama saya akan kembali 100% bahkan mungkin lebih jahat daripada sebelumnya gitu. Nah, sampai pada satu titik itu saya masih ingat banget saya datang ke sebuah persekutuan doa tahun 2013 itu bulan Mei, waktu itu masih ingat betul. Bulan Mei tahun 2013 saya datang ke sebuah persekutuan doa. Ada seorang pastor yang jadi membawa firman pada saat itu, saya lupa namanya pastor itu siapa. Tapi pastor itu dalam pewartaannya itu sungguh-sungguh menampar saya. Saya masih ingat kata-kata pastor itu bilang begini. Bahwa Tuhan mengutus para murid itu ke tengah-tengah
seperti anak domba ke tengah-tengah kawanan serigala. Artinya kalau engkau diutus, ya memang engkau sedang diutus di tengah-tengah serigala memang. Bukan berarti kalau sebuah komunitas rohani pelayanan semuanya pasti baik-baik saja, ternyata enggak gitu loh. Ya ternyata ternyata pada saat saya hidup saya semakin juga enggak baik-baik saja. Nah, pada saat itulah saya putuskan, oke, saya kembali lagi. Gitu. Saya kembali lagi, dan puji Tuhan sampai hari ini saya masih ada di dalam komunitas yang benar gitu. Oke. Terakhir tadi Coach John Erwin ngomong masih berproses dengan papa mama. Ini kalau menurut pengalaman saya ya, Coach, ketika kita sebagai pribadi sudah punya idealisme, harus berurusan dengan orang tua atau orang yang lebih tua dengan idealismenya mereka, kadang kita harus entah kita yang lebih kuat egonya supaya idealismenya kita yang diterima, atau kita yang menurunkan ego, ya sudah ikut idealismenya mereka, atau win-win solution, blend, gabung idealisme. Dan yang saya tahu katanya sampai sekarang Coach John Erwin masih tinggal dengan papa mama. Jadi dalam proses komunikasi keseharian di rumah sudah jauh lebih baik harusnya ya, Kok? Jauh lebih baik daripada yang dulu. Gitu. Tapi gini, tadi saya katakan itu proses, karena ya itu tadi teman-teman jangan berpikir bahwa ini bukan sinetron gitu. Apakah saya tidak pernah berkonflik dengan papa mama saya? Ya sampai hari ini pun saya pun juga masih sering berkonflik gitu loh. Saya masih sering berkonflik karena kenapa? Ya berarti Tuhan masih mau pengen mungkin saya tidak tahu. Mungkin Tuhan masih tempatkan saya saat ini masih tinggal dengan papa mama saya ya mungkin belajarnya saya belum selesai gitu teman-teman. Jadi saya masih berproses, saya masih sering konflik dengan papa mama saya. Persoalannya adalah bagaimana kita merespon konflik itu yang lebih penting gitu. Saya beda pendapat dengan papa mama saya itu sering, Bro Erik. Mungkin bukan damai sejahtera terus kemudian sering berkonflik, beda pendapat. Mama saya, papa saya masih sering marah dengan saya, masih sering ngomel dan segala macam. Tapi sekali lagi saya meresponnya tidak seperti dulu gitu. Saya merespon berusaha dengan cara yang benar gitu loh. Ini kayaknya nasib kita sama ya, Kok? Iya. Pokoknya namanya anak, biar sudah umur berapapun, kalau tetap anak ya anak. Tetap anak. Mau diomelin ya diomelin aja. Iya. Oke, thank you, Kok, sharing-sharingnya. Terima Mungkin kasih ada closing statement teman-teman yang lain sehubungan dengan yang sudah kita sharingkan. Ya. Silahkan, Kok. Gini teman-teman, setiap kita ini pasti punya masa lalu gitu ya. Apapun, baik itu masa lalu baik atau masa lalu yang kurang baik. Tetapi masa depan kita itu tidak ditentukan dari masa lalu. Masa depan kita itu ditentukan dari bagaimana atau apa keputusan yang kamu ambil hari ini. Gitu ya. Kalau engkau dulu punya masa lalu yang terluka dengan orang tuamu seperti saya, yuk putuskan hari ini. Kalau engkau ingin masa depanmu lebih baik, lebih indah, lebih menyenangkan, lebih segala-galanya daripada yang lalu, ambil sebuah keputusan, selesaikan, bereskan, ampuni, dan tinggalkan, yuk kita melangkah ke masa depan yang lebih baik gitu. Ya kira-kira seperti itu. Nyimpan dendam enggak ada gunanya kok. Betul. Gitu. Ya, jadi satu terakhir dari saya untuk teman-teman yang sampai saat ini mungkin masih berkonflik dengan orang tua, terutama figur papanya. Ingat, berkat anak cucu turunnya dari orang tua, terutama dari figur papa. Jadi apapun masalah Anda dengan orang tua Anda, dengan papa Anda, buatlah kondisi atau rekonsiliasi, saling memaafkan, minta ampun, dan yakin percaya pada waktunya nanti akan indah. Amin. Dan terakhir, berkat anak cucu datangnya dari orang tua. Jadi jangan pernah bermasalah atau sengaja berkonflik dengan orang tua, karena itu tidak akan ada berkatnya, tidak akan ada damainya. Betul? Setuju. Ya. Sekian dari saya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan podcast kita. Saya Erik Leonardo. Saya John Erwin. Terima kasih and God bless you. Halo, thank you.